الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahna rahmah inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kembali kita hadir memperhadapkan diri dan tentunya berupaya untuk mengaplikasikan wujud yang namanya iman di dalam diri. Dan begitu pula kita berupaya untuk ada pada kedudukan kita selaku hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hamba Allah lah yang senantiasa ada di dalam sembah sujud kepada Allah. Salawat dan taslim juga kembali saya jadikan sebagai ajakan. Mari kita kirimkan salawat dan taslim bagi junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai pengajian kita malam ini, saya buka dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Qaf ayat 16 hingga ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العظيم. Mari kita lihat ayat yang ke-16 dari surah Qaf ini. Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana, bahwa sungguh kami telah menciptakan yang namanya manusia, al-insan. Karena memang tidak ada yang pernah mengaku menciptakan manusia. Kalau dari jajaran manusia itu sendiri, ialah mustahil ada manusia yang menciptakan manusia. Yang ada hanyalah buatan ataupun tiruan, semacam patung lilin. Memang mirip dengan orang aslinya, tetapi jauh dari kesamaan, terutama kemampuan bergerak. Sebab patung tidak bisa bergerak. Hadirin wal hadirat, terlebih kalau kita berbicara tentang ruh. Karena ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Walaqad khalaqnal insan, Allah yang menciptakan yang namanya manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kemudian Allah mengatakan, wa na'lam, dan kami mengetahui apa yang diketahui oleh Allah
ma tuwaswisu bihi nafsuhu, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati manusia. Hati bisa berkata, udingi metoati, udingi makada ada. Karena itu orang mengatakan kata hati, hati yang berkata, bukan mulut. Itu yang namanya ketukan di dalam hati. Hingga yang namanya bisikan, was-was, bisikan yang muncul di dalam hati, tidak terdengar oleh telinga, tidak dizaharkan dengan mulut, tetapi bunyi yang ada ialah bunyi secara batin, ialah yang terketuk, yang namanya hati. Ada kata hati, ada bisikan hati. Apapun yang terbisik di dalam hati, tidak ada yang terlindung dari ilmu Allah, pengetahuan Allah. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa yang ada di dalam hatinya, yaitu berupa was-was, yang namanya bisikan-bisikan. Kalau yang namanya bisikan itu ya tidak besar, becuk itu bici-bici nasungugie. Kalau kerja hati ada di dalam was-was, bisik-bisik. Hati ada di dalam ketukannya, kata-katanya, maka ketika itu seakan kita melakukan satu bisikan. Namun yang menjadi pertanyaan ialah, kita berbisik-bisik dengan siapa? Iga riewa sipak bici-bici. Madece semua ya kuriewai sipak bici-bici malaikat na buang. Karena malaikat Allah yang ditugaskan menjaga, mengawasi setiap manusia tak pernah hilang, tak pernah tidak ada, tak pernah luput, selalu ada di dalam pengawasan yang melekat. Itulah yang Allah katakan, sebagaimana kedekatan Allah kepada manusia, ia dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu kata Allah. Kami lebih dekat daripada urat leher. Lebih makawe ka nasepung Allah Ta'ala. Na iya pas sepi cigerok. Pas sepi cigerok. Berarti kalau kita bicara tenggorokan, itu bicara leher. Nah lebih makawe ibuang pikong ya kawiran na si puasangi pas sepi cigerok.
yang kayak kue lebih kawi pia nah sepengelata aja nama kedalina buang malaikat yang ada ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, mengawasi, mengawal yang namanya manusia itu. Tidak luput dari ilmunya. Tahu semua yang dilakukan oleh manusia, yang diperkatakan pun malaikat Allah tahu. Dari mulut yang namanya manusia, bahkan yang terbetik di dalam hatinya. Meskipun ada perbedaan, ini namanya sebatas bisikan, masih dikatakan niat, ada kemauan tapi belum dilaksanakan, ya belumlah tercatat sebagai satu perbuatan. Kalau dia perbuatan yang tidak baik, tapi kalau perbuatan baik pastilah dicatat, meskipun baru sebatas keinginan di dalam hati. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita lihat ayat ini, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kami tahu bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Kita perlu berhati-hati. Jangan dikira karena hanya hati yang berkata, orang lain tidak mendengar, orang lain tidak tahu, lalu kita berkata apapun. Apa yang perlu diperkatakan ialah permohonan perlindungan kepada Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia yang menguasai manusia, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Karena memang kadang-kadang kita bisa terseret dengan bisikan-bisikan manusia, terutama manusia-manusia yang punya bawaan setan. Ada manusia yang memang wujudnya manusia tetapi sifat bawaannya yang memang dengan dia bersekutu dengan sifat-sifat setan. Seperti apa? Ada orang yang ingin melaksanakan kebaikan, tak usahlah berbuat baik, mending kita lakukan yang ini. Kadang kita dapatkan hal yang seperti itu ketika orang mau sadar, datang bisikan manusia, bisikan setan yang bersekutu dengan manusia. Itulah dia mempengaruhi kita untuk lengser dari jalan Allah. Terlebih yang namanya jin pasti. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi kembali yang menjadi perhatian ialah yang namanya hati. Bagaimana bisikan yang ada di dalam hati? Apakah bisikan yang ada di dalam hati itu adalah bisikan-bisikan yang benar mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah? Apakah bisikan itu ialah bisikan yang mengantarkan kita untuk ingat kepada Allah? Ia to ngemuagaro mompoe sangi mompoe riati ia mantara eki untuk mak depe ribuangi. Ya ko ia mua alhamdulillah. Itulah yang patut kita syukuri. Kenapa kita patut syukuri? Karena itulah sesungguhnya yang namanya rahmat dari Allah. Pamas itu boleh dibuang ya roh. Karena Allah tidak pernah lepas tahu, Allah tidak pernah lepas ilmu, Allah tidak
pernah lepas dekat. Sebagaimana bayangan kedekatan aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kalau dekat pastilah lebih tahu pada hal yang dekat padanya. Saya kira demikian, bahwa ketika kita dekat dengan sesuatu maka tentu kita lebih banyak tahu. Maka pengetahuan Allah terlebih kepada hambanya, kepada hamba-hambanya, pastilah tidak ada keraguan di gaga abata-batangan. Maka dah Allah Ta'ala terlepai isen. Allah tidak lepas tahu, tidak lepas ilmu, Allah tidak lepas dekat. Kalau tak lepas dekat, tentu tak lepas perhatian. Kalau tak lepas perhatian, maka masihkah dapat kita katakan ada jarak yang membatasi antara hamba dengan Tuhannya? Engkamu pagama palawangan atay si bawa puan, tentu di nagaga pak manusia buangi di nang kana di na maripi riatan na tungut-tungi lauria di. Karena yang namanya hamba-hamba Allah itu pastilah dia ada di dalam apa? Kedekatan. Allah dekat, lebih dekat bahkan karena hambanya yang melakukan pendekatan diri kepadanya. Melalui apa pendekatan ini? Itulah dia dengan zikir kepada Allah. Sampailah kita pada pembahasan tentang benturan ingatan kita. Atak buturenna si puasangi paringerang. Dipaham mana itu melebih kayak hadir. Maka dade gagana tak buturi paringerang sangadinna alina mibuang. Jadi maka daka sa asewanna huang. Ya kung kana laturi lain nai tadinya batu alat tureng asen dari buang. Jadi atak buturenna paringerang ni. Di gagana tak buturi sangadinna sa asewanna huang. Bagaimana jalannya? Pekogi lalena purani ipapahanya mana? Maka dade nawadi jaji natena ri utama ri si puasengi apa sewa tungan rialina pongalata. Tidak boleh tidak kalau kita tidak memasuki yang namanya at-tawahhada ilaihi yani ilallah. Itulah yang namanya tauhid asli murni, tauhid asli. Eseni apa sewa tunggu-tunggu di Allah Ta'ala. Karena memang mengesahkan Allah itulah titik fokusnya. Kapan kita tidak dalam mengesahkan Allah, berarti ada yang lain. Kalau ada yang lain, berarti kita tidak bisa berbicara tentang benturan ingatan kepada Allah. Di panang dirapi bicara biasanya tak butur paring orang. Tambah lebih engkai hadir. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari kita wujudkan, aplikasikan benar-benar kalimat la ilaha illallah di dalam diri,
khususnya di dalam rangka ingat kepada Allah, zikrullah. Mari kita berprinsip sebagaimana prinsip para sufi, dawamud dzikr wa dawamun nisyan. Tetap ingat kepada Allah, berketetapan di dalam ingat kepada Allah, berketetapan di dalam kealpaan atau lupa kepada selain Allah. Maka piruna jaji si puasengi apa sewa ribuan. Kalaulah memang benar kita telah menemukan yang namanya benturan ingatan itu, rilolongan ni tungat-tungang realita disengi atak butur paring ngerang. Tentu makada memang engkan isi olo buang, engkan isi bawa buang, engkan isi marepe ribuang. Nasabak ripahan di realita makada atak buturang engkai riparing rata ini itu makada dega kan atak buturi masa ritentuang engkai realita makada memang alinana puang Allah Ta'ala kuapa kuiro to malabing kay hadir ina riasen alat tureng dibicara ni biasanya alat tureng paring ngerang. Nah sabaya aku tak butuh bagaimana lagi mungkin mau berjalan kalau sudah terbentur. Coba negara ya kongka di palada tak butuh ya lain itu agak naon tak butuh napo dilolok pema ya apa ya makada di metona gagar munrina ya sengat tak butuh orang ditujun na paring ngerangnya makada mapom memeton niha atau dalam bahasa yang sering saya sampaikan makada Allah legena ati madeperi buangi macapak ni nadapi ini capak na Allah lengen ati tak butuh ni tu ya aku macapak ni berarti dia nana lolo tidak bergeser lagi ya aku letuk ni napa ni bicara si puasenge nyawa kemalabing kaya hadir kembali lagi ya makuli-kulingin di pala turni adan na tumatore lo tak makada tubuh mapugau ati malala nyawa letu dikuri harap nyawa letu ciolo po tunggu si bawa po Allah Ta'ala nariko di riola isi puaseng ni Allah le biasa tarika peko irampi si puaseng ni tarika ya kuri gaga mat tarika iga mat tarika ya meloin letu ribuang ini asis syariat alat turun ini asin hakikat. Jadi syariat tarekat hakikat tidaklah mungkin kita berbicara tentang hakikat kalau kita tidak melewati yang namanya tarekat mat tarekat fitna jadi maka itu melebing kay hadir Allah lengengati ipa depek pi ati tulu engka pi si puasengi ati engka ri Allah lenge paring ngeran Allah yadina pong Allah Ta'ala. Jadi makuni roto malabi engkai hadir narik kumelo iri bicara dia sengi alat tureng nasabah manasani ya kukuang kalau Allah jangan pernah khawatir Allah tidak pernah jauh Allah akrab selalu dekat akrabu ilaihi min habalil warid bahkan Allah mengatakan di ayat yang lain ana ma'akum haitsu ma kuntum aku selalu bersamamu di mana saja engkau berada
Siapa yang dimaksud? Allah selalu bersama di mana saja dia berada. Tentu dialah yang melakukan pendekatan diri kepada Allah. Ya Allah nama kedai loe, nak deperi buangi ata petani atan. Tentu mak kedai ia ata meloe mah deperi buang. Ya kok meloe mah deperi buangi tentu mak kedai memang buangi. Masro kawe. Saya kira demikian pemahaman yang begitu mudah hadirin wan hadirat yang saya muliakan. Jadi tersisa kita yang namanya hamba ini. Sudahkah memang benar kita ada di dalam pendekatan diri kepada Allah? Apakah memang benar kita sudah tak terpisahkan dengan keinginan kedekatan itu? Atau saya katakan, apakah kita sudah tidak lepas dari ingat kepada Allah? Lebih jauh, sudahkah yang namanya ingatan langgeng di dalam diri? Sudahkah ingatan itu berkesinambungan di dalam diri? Maka tekniga paling ngerang engkaniga si puasenge paling ngerang tepetu pada mana perampeki madiolo tu lebih engkai hadir. Kalau memang demikian, yakinlah bahwa memang kita senantiasa bersama dengan Allah. Kalau kita ada di hadapan Allah bersama dengan Allah, jangan pernah khawatir. La takhafu, jangan pernah takut. La tahzan, jangan pernah gundah gulana. La takhafu wa la tahzan. Kenapa? Karena disitulah titik penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena begitu kita bermohon, melaut tak ribuangi kontang napa silener ki buang. De nana ribata-batangi aku melau ki ribuangi naleki itu. Selalu kita membayangkan bagaimana Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya, kalau kamu minta saya akan kasih kamu. Lau boleh kok. Tapi biasa kita melau meluk silenerang. Terlebih kalau kita menghadapi hal yang paling pelik, paling susah. Makeda engkaki diasa di kepala lutu teparisa makeda macet masih nala kepala agan dari pugau. Lo ni magai. Di gagari sendrilari sangadinna alina mi puang. Pada saat itu mungkin tidak ada lagi yang kita bisa lakukan terkecuali hanya memohon doa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Puang idik itu tolongi atata puang. Dan seketika itu Allah menolong kita. Kalau Allah menolong kita, bukankah itu yang namanya permohonan yang diijabah? Dan kita selalu ingin seperti itu. Kalau kita ingin seperti itu, ya kita kembali. Bagaimana yang namanya rabita ilallah? Bagaimana perhubungan kita dengan Allah? Bagaimana kedekatan kita dengan Allah? Sudahkah kita memang senantiasa ingat kepada Allah? Jangan sampai kita lebih banyak lupa kepada Allah, lalu kita banyak bermohon kepada Allah. Tentu tidak demikian. Barulah pantas kita memohon kepada Allah. Apalagi ingin diijabah seketika. Baru pantas kalau memang
kita selalu ada di dalam posisi dekat kepada Allah. Ya kumakawe itu magampang di melau di. Isi gare ko siya weki. Yang kasi di sahabat. Maka si kawin lada, ki malomo to melau. Tapi juga rek kumabila. Paling-paling matalipongi. Kurang ajar rakyat dito melo. Porila dekat sedih lo melau melalui telepon. Ya to pelo minreng, lo to pa matalipong. Ulo kay ni deh. Nih, ini contoh-contoh bagi kita. Jadi saya katakan jangan pernah khawatir narik ko ribicara ni si posengin alat turun ribuang. Ye ko letu ni tunget-tungan. Aga pilo ribata-bata. Ilau ni ribuang. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat tahun 96, saya bersama beliau, Bapak, orang tua saya, orang tua kita semua, Bapak Haji Hashim. Umrah tahun 96, umrah Ramadan. Dari Makassar terbang ke Johor. Begitu mau mendarat, ternyata bukan landasan, galung diawahi. Busi Rajai, hujan lebat pada saat itu. Dia masih ingat. Ya kuritane dengan ramupa. Nah lamu ade cing. Maka dah. Nah tulungi buang. Ya rupak kita na pilo itu nama petang. Saya sendiri karena saya duduk di pinggir melihat dengan jelas sawah yang ada di bawah itu. Terbang kembali pesawat naik mutar. Baru turun mendarat lagi. Alhamdulillah mendarat dengan selamat dalam kondisi cuaca buruk, hujan keras. Si bawa kali ini biasa teman tua Haji Hashim umrah Ramadan tahun 96 dengan orang tua semua. Ini yang saya katakan, pada saat kita menghadapi hal yang pelik, maka dah maju jalan dan di papuna dingin kegani lari. Madaka de gaga lain dilari madaka sangadinna alina pong Allah Ta'ala. Tapi saya katakan kembali, yakinlah, tolong periksa ya kumakana melau ki ribuange nasi lener pare lauta pare sanigare makana peko gi robete ku melau biasa di nah kontas di pare lauku na tarimo buang pare sanigare. Bagaimana keadaan kita pada saat itu? Kita akan mengatakan, terasa begitu dekatnya saya dengan Tuhan. Semana de jaga mapallawangan aleku si bawa buang. Aku ni roto malabi yang kay hadir. Yang terakhir. Karena waktu. Menurut Andre Guruta dalam kitab yang kecil ini bahwa ketika kita sudah ada di dalam keyakinan bahwa benar kita sudah ada dekat dengan Allah, bahkan kita sudah yakin kita ada di hadapan Allah. Yakin maka dah memang engkani si bawa alena buang. Yakin maka dah samana memang di nagagama pallawangan antara aleta si bawa buang. Maka dah memang si bawa ni tongang si bawa buang Allah Ta'ala. Aga nah melo aga riaseri kuri apa yang perlu menjadi pegangan bagi kita, bahwa jangan kita pernah mengira ketika kita seakan bersatu dengan Allah kita berani mengatakan bahwa nadi nagaga atas sangadinda puang manibawang.
Karena orang yang dekat sekali dengan Allah akan merasakan satu perasaan seakan dia hilang pada dirinya sendiri. Pada saat dia hilang, dia akan berkata, napuam mani. Memang seakan seperti itu. Napa sebab dia agama pelawangan pagangkan. Tidak ada lagi seakan tidak ada perantara yang mengantarai hamba Allah dengan Tuhan. Bahkan narekengi alina angkari aceh dingengi puni perlu makali itu tunasan anda guruta atau lebih engkai hadir pekogi bagaimana yang namanya kehati-hatian itu. Berhati-hatilah dengan yang namanya satu pemahaman, karena guru kita mengatakan di dalam kitabnya, mustahil yang namanya hamba itu menjadi Tuhan. Sebaliknya, mustahil Tuhan menjadi hamba. Di galang nama kedapuan melok menjadi ata melok menjadi puang. Itu adalah hal yang mustahil. Maka meskipun ada di dalam penyatuan seakan bersatu, hamba tetap hamba, ya Tuhan tetap Tuhan. Tetei alina puang Allah Ta'ala. Si bosangi ata tetoi rito dangan selaku ata. Namuni pekogi akawairan seakan dega agama palawangan antara alina si bawa buang sama nama kedaan karya cek dengan. Jadi mustahil kita bisa membenarkan kalau ada orang yang mau menunjuk dirinya, karena saya pernah dapat. Bahkan saya katakan dia adalah seorang sahabat, biasa bermalam di rumah, biasa kasih tengah bening. Dia pernah menunjuk dirinya, ngapa nih susah, na Allah Ta'ala nih, na jelo alina, ipuri pahabila, na panci puang alina, panasan ka puan reliku, purimu tu puangilo mengkaryalimu. Alimu lagi ri Allah lagamu belum tentu mak dapimu riacek dengan si bawa puang. Napa puangnya mu harap ilok lawai ko mubure maku iga ko wederi. Oh ternyata nasengi puan rialena ya runyawana nasengka puan rialeku kau dia mah tu salah tapi tanya po ngala taala di patanya po mapancaji. Yan na ata, yan na melo masom paribuang. Hanya Tuhan penggerak di dalam tubuh kita. Puan nami watak kalita. Jadi mana salah? Ikaw magkadaki. Karenganu, kareto, puanganu, puato, papagalabyasan na. Nasaba engka, memang engka. Tiwi-tiwi sama nama kena tiwi-tiwi sifat apuangan napunai. Sehingga memang wajar kalau disebut puang karai. Jadi sekali lagi saya sampaikan perlu kita berhati-hati tentang suatu pemahaman apa jake nolong kiri sengi guru namelo kiri pak guru salah akal itu tuki. Jangan terlalu mudah ikut untuk satu pengaruh yang namanya ajaran ataupun satu hal yang diajarkan oleh yang namanya orang yang apa guru yang namanya guru maka itu tuh nasabah nasa guru tak ini upan nah nalisik cedek bawan lisik nah buat dingi menjadi kafir cedek bawan lisik nah buat dingi menjadi kafir tiga nah bangsa na tepu kue anda geruta contoh makeda idi tomi mebuye
ibu si posengit aja ini tomi ibu si posengit aja napa nih ini elo makada yana puang ini tomi ibu napa ini makada elo makada yana puang. Yang seperti ini adalah mustahil di mana nauleh diterima atau lebih engkai hadir. Namun ini agak senang si puasa andre guru kali itu lebih engkai hadir. Jadi bahasan kita tentang sampainya yang namanya ingatan itu alat turunna si puasa ini paling ngerang melo iriak katan ni masa dia seri masa riala selaku tentuan masa tentuan mar yarga makada melo ritok do puli petuk dari tentuan petuk ritok do puli manesak ya rumah kada lalang engkai naula nabita laleng engkai napaula Allah Ta'ala laleng engkai napaula nabita laleng engkai napaulang tau panrita tungenna pung Allah Ta'ala tau maka ceri tungenni laleng nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk mohon maaf. Tentang ingatan ini sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ketakutan? Tidak ada nih? Ya alhamdulillah. Tanda bahwa kita sudah ada pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki demikian karena memang tidak ada tujuan kita menyampaikan suatu ilmu kalau kita tidak bisa memperoleh pemahaman di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan kita bisa melewati yang namanya jalan lurus menuju Allah. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'udhi subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhir da'wa